Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di pelajaran matematika bersama Bunda Putri. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita masuk ke bab 3 ya. Tentang apa sih bab 3? Tentang lingkaran. Nah, submaterinya adalah bagian-bagian lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian lingkaran dengan benar. Yang kedua, melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membuat gambar bagian-bagian lingkaran dengan tepat. Jadi, nanti diharapkan Ananda dapat menentukan yang mana saja bagian lingkaran, dan yang kedua, Ananda dapat membuat gambar lingkaran beserta bagian-bagiannya. Ya. Kita belajar lingkaran ya, dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita temui yang namanya benda-benda yang berbentuk lingkaran ya. Jadi kalau ditanya ada nggak sih manfaatnya belajar lingkaran? Ada ya. Jadi kita di kehidupan nyata kita tahu yang mana bentuk lingkaran, kemudian juga kita bisa menghitung kalau misalnya ya mau menghitung luasnya dari lingkaran tersebut. Nah, sebelumnya coba sebutkan dulu benda-benda yang ada di rumah Ananda yang bentuknya seperti lingkaran. Ada sepeda? Oke. Jam dinding Bunda? Iya. Koin, uang logam? Iya, betul. Kancing baju Bunda, iya. Ini hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya banyak sekali benda-benda yang di sekitar kita itu bentuknya seperti lingkaran. Nah, sebelumnya lingkaran itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, suatu titik tertentu itu namanya titik pusat ya, titik pusat. Oke. Nah, kita udah masuk nih ke bagian-bagian lingkaran ya. Jadi ada 8 nanti bagian lingkaran ya. Yang pertama nih titik pusat nih. Jadi tengah-tengah lingkaran. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke samping, kanan atau kiri. Jadi tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, karena dia tepat berada di tengah lingkaran, tadi kan definisinya atau pengertian dari lingkaran itu kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, ini nak ya, sebelum terbentuk sebuah garis lengkung ini merupakan titik-titik. Ya, titik-titiknya sangat banyak sekali. Ya, ini banyak sekali titik-titiknya hingga menjadi sebuah garis, ya, garis lengkung. Nah, yang mana Bunda jaraknya? Nih, dari titik pusat ke titik ini sama jaraknya. Dari titik pusat mau ditarik garis ke sini sama jaraknya. Dari sini mau ditarik ke sini sama jaraknya. Ya, itu definisi dari lingkaran. Oke, titik pusat. Misalnya di sini Bunda beri huruf A. Bunda mau minta kalian tentukan yang namanya titik pusat. Jadi titik pusat sama dengan A. Ya, tuliskan huruf yang ada di dekatnya. Oke, yang kedua adalah diameter. Ada yang tahu apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Oke, ini salah satu contohnya. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi, di sini ada titik, di ujung sini ada titik, di ujung sana juga ada titik, dan dia melalui titik pusat. Ya, jadi sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik dan melalui sebuah titik pusat. Jadi kalau misalnya kita mau buat garis seperti ini, dari sini mau ke sini.
nggak melalui titik pusat, itu bukan diameter. Ya, patokannya diameter itu melalui titik pusat. Oke, sebenarnya banyak dari sini yang bisa kita buat garisnya ya. Mau dari sini, kemudian ke sini, itu juga bisa. Ya, mau dari lurus sini Bunda, boleh. Asalkan dia melalui titik pusat. Oke, catat ya. Kemudian yang ketiga adalah jari-jari. Nah, yang mana sih jari-jari? Jari-jari itu, nih salah satu contohnya. Ya, kita lihat nih. Kalau misalnya nih Bunda teruskan sampai ke bawah, dia terbentuk apa? Diameter. Oke, artinya kalau dilihat hubungan kedua ini antara jari-jari dan diameter, panjang jari-jari itu adalah separohnya ya dari diameter. Artinya jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Ya, jari-jari itu setengah dari diameter. Dan diameter itu kalau kita balik, diameter itu 2 kalinya jari-jari. Ya, yang penting tahu dulu nih, ini jari-jari, yang ini diameter. Oke, selanjutnya adalah busur. Nah, yang mana busur? Nih, misalkan di sini ada titik A sama titik B. Maka garis lengkung ini nak ya, garis yang menghubungkan A dan B tapi yang lengkung. Yang lengkung ini namanya busur. Maka kalau kita tuliskan di sini AB tapi atasnya ada garis lengkung. Ya. Oke, selanjutnya tali busur. Tali busur itu berarti garis yang menghubungkan A dan B tapi yang garis lurusnya. Ya, maka kalau dituliskan AB tapi di atasnya garis lurus. Ini yang membedakan busur dan tali busur. Ya. Ini busur yang lengkung, yang lurus tali busur. Ya. Yang besar ini juga busur. Ya, yang besar ini juga busur. Tapi busurnya besar. Oke, yang selanjutnya adalah apotema. Apa sih apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini ya. Jadi yang namanya apotema itu yang ini, dari titik pusat yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini juga contoh tali busur, bukan hanya yang di sini ya, bisa kita buat. Asalkan tali busur itu asalkan tidak melalui titik pusat. Ya, mau ke sini boleh, mau seperti gambar ini, ya, yang ini juga boleh. Ini namanya tali busur. Nah, apotema itu garis yang tegak lurus terhadap tali busur. Jadi yang ini ya nak, nih yang ini, yang garis tegak lurus ini. Kalau misalnya Bunda buat yang di sini ya, nih tali busurnya di sini, berarti tarik aja dari titik pusat ke sini tegak lurusnya. Itu adalah apotemanya. Nah, yang selanjutnya yang keenam, yang ketujuh itu adalah juring. Nah, yang mana sih yang namanya juring? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Ini adalah jari-jari, ini adalah busur, maka yang namanya juring itu daerah yang ini. Ini juringnya kecil ya. Bunda mau juring yang besar, berarti yang belakangnya. Ya, itu yang belakangnya. Oke, itu namanya juring. Sekarang terakhir adalah tembereng. Tembereng. Apa sih tembereng? Tembereng itu juga daerah, ya, daerah, tapi dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, yang ini, ya, ini tali busurnya dan ini adalah busurnya. Ini tali busurnya, ini adalah busurnya. Jadi daerah yang kecil ini itu adalah tembereng. Tembereng ya, ini yang kecil, mau yang besar yang sebelah sana. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Ini ada titik O di tengah-tengah.
kemudian ada titik A dan B di sekitaran lingkaran, pada lingkaran, ada titik C juga pada lingkaran, ada titik D di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita mau menentukan titik pusat. Oke, titik pusatnya adalah, nih lihat titik yang berada di tengah-tengah adalah titik O. Ya, titik O. Yang mana diameternya? Diameternya adalah A ke B, bukan A ke C ya. Kenapa? Karena AC itu tidak melalui titik pusat. Jadi carilah garis yang lurus ya. Garis lurus yang menghubungkan dua buah titik, ini titik A dan B, yang melalui pusat, yang melalui titik pusat itu adalah AB. Jadi diameternya adalah AB. Nah, bagaimana dengan jari-jari? Jari-jari itu adalah nih setengah dari diameter OB, OA. Ya, dari titik pusat ke titik pada lingkaran itu namanya jari-jari OB, OA, dan OC. Ya, OC juga. OC juga adalah jari-jari. Oke, sekarang busur. Busur tuh garis lengkung ya. Ini misalnya BC, AC, AB, itu busurnya. Nah, lalu tali busurnya yang mana? AC, itu tali busur. Ingat ya, tali busur garis lurus tapi tidak melalui titik pusat. AC. Nah, jangan kebalik antara tali busur dan diameter. Apotema yang mana? Apotema karena ini adalah tali busurnya, kita cari garis yang tegak lurus dari titik pusat ya. Yang tegak lurus dengan tali busur. Itulah adalah OD. Nih ada tegak lurusnya ya. OD. Dan juring, daerah mana yang juring? Dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini jari-jari, berarti daerah yang hijau itu adalah juringnya. Dan tembereng itu adalah daerah yang oranye. Ya. Jadi kalau dibuat juringnya yang mana? OBC. Temberengnya yang mana? Daerah AC. Juring daerah OBC. Oke, seperti ini jawabannya. Ya. Oke, semoga paham ya. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Silakan Ananda kerjakan. Ini yang ada dua buah soal. Yang pertama, kalian menentukan bagian-bagian lingkaran. Ini ada gambarnya, silakan yang mana titik pusat, yang mana jari-jari, yang mana diameter, yang mana busur, yang mana tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Silakan dituliskan. Yang kedua, Bunda minta kalian buat gambar lingkaran beserta bagian-bagiannya ya. Kira-kira seperti ini ya. Buat lingkaran dan bagian-bagiannya. Terserah mau titiknya apa, mau X, Y, Z, mau P, Q, R, terserah. Kalau bisa berbeda dari yang ini ya, jadi kalian lebih mengeksplor ya, apakah kalian benar-benar udah paham atau belum. Oke? Nanti jawabannya difotokan, kirim ke WA boleh, ke Classroom juga boleh. Nah, ternyata kita mempelajari Al-Quran ini juga ada di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-39 dan 40. Dan bulan kami telah tentukan baginya tempat turunnya, hingga ia kembali seperti lingkaran yang semula. Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang. Dan setiap dalam pengapungan mereka bergerak. Jadi Allah itu sudah mengatur sesuai dengan porsinya ya. Matahari tidak mengejar bulan, bulan tidak mengejar matahari, karena sudah diatur seperti lingkaran yang semula. Lingkaran itu teratur ya, memiliki jarak yang sama, jadi teratur di mana tempatnya, di mana posisinya, tidak akan saling mendahului. Ya, oke, begitu saja apa yang Bunda sampaikan hari ini. Semoga paham, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat kolom chat. Jika tidak ada, semoga ilmunya berkah ya.
Dan tetap semangat ya, tetap semangat, tetap sehat ya. Oke, Bunda akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.